Selamat pagi, salam buat kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, salam jumpa kembali dalam ibadah saat teduh kita Selasa tanggal 1 Oktober 2024. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa, kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan untuk kita bersama-sama menyambut kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, benar Tuhan, sebagaimana puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu ya Bapa, tidak mungkin kami dapat membalas kasih-Mu yang sempurna ya Tuhan. Hanya terima kasih dan ucapan syukur yang dapat kami panjatkan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa, dan mempersembahkan hidup kami untuk melayani-Mu ya Bapa, melayani saudara-saudara kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini semua saudara-saudara kami yang kudus telah memberikan hati, pikiran, dan juga semangat mereka untuk kami bersama-sama ya Tuhan terus melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu yang terus mengajar kami, mendidik kami Tuhan, untuk kami menjadi lebih kuat lagi di dalam kerinduan kami bersama, supaya kami mampu melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh luar biasa kasih Kristus kepada kita semuanya, dan terus menyertai hari-hari kehidupan kita, ya, pelayanan kita bersama, pekerjaan kita, keluarga kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, pekerjaan kita, puji Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, mari kita kembali bersama-sama akan membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 5. Saudara, kita masih merenungkan kebenaran firman Tuhan seputar dari pusat daripada tujuan keselamatan kita, ya, supaya kita terus dikuatkan untuk memahami, ya, bahwa tujuan Allah menyelamatkan kita adalah supaya kita melayani. Ya, kita baca lagi saudaraku di Galatia pasalnya yang kelima, ya, pasal 5, kita baca dari ayatnya yang ke 13 sampai ayatnya yang ke-15. Ya, Galatia pasal 5 ayat 13, 14, dan 15. Ya, demikian firman Tuhan, dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Bapak Ibu Saudara, ayat 15 ini, ya, nanti ke depan akan kita bahas tersendiri makna yang akan kita pahami, ya, tentang bagian dari ayatnya yang ke-15 ini yang sangat penting kita mengerti bahwa, ya, adalah satu hal yang sangat berbahaya bagi persekutuan,
ya orang percaya kalau tidak dikendalikan oleh kasih Kristus. Namun pada pagi hari ini saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama melihat lagi ya bagian atau aspek daripada ketaatan kita di dalam kasih Kristus ini sangat meluas ya. Jadi sangat luas jangkauannya Bapak Ibu Saudaraku ya, bahwa ketaatan kita di dalam kasih Kristus ini sampai juga mencakup bagaimana kita dikatakan di sini ya, bahwa seluruh hukum Taurat sudah tercakup dalam satu firman ya, yaitu apa? Satu kalimat yang sangat luar biasa, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itulah puncak daripada pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus ya, melalui korban tubuhnya, darahnya yang suci, tubuhnya yang dipersembahkan di Bukit Kalvari. Disitulah tergenapi seluruh hukum Taurat ya, yang mencakup keseluruhan ya. Hukum Taurat itu dinyatakan oleh Yesus Kristus, bahwa oleh karena Yesus Kristus mengasihi ya sesama manusia ya, dengan mempersembahkan korban tubuh dan darahnya yang kudus itulah, maka disitulah kasih tergenapi ya, disitulah cakupan daripada seluruh hukum Taurat tergenapi. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudaraku ya, benar-benar saat ini kitalah yang menerima manfaat atau khasiat daripada kemerdekaan yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kita dan kita diberikan kita diberikan kesempatan saat ini untuk hidup dalam tugas pelayanan ya, dan itu menjadi sangat penting bagi kita Bapak Ibu Saudaraku. Kita sudah membahas beberapa kali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa tanpa kita melayani maka makna daripada kehidupan kekristenan kita itu akan menjadi hambar ya Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan melihat bahwa di sini sebetulnya cakupan daripada ketaatan di dalam kasih Kristus ini, Paulus menyampaikan kepada kita begitu luas Bapak Ibu Saudaraku ya. Karena dikatakan sekarang kita adalah sudah menjadi hamba kebenaran ya, dan kita bukan lagi dikatakan hamba-hamba yang mempersembahkan atau yang memperlakukan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai menjadi senjata-senjata, instrumen daripada kelaliman seperti orang yang tidak percaya. Tetapi sekarang anggota-anggota tubuh kita dipakai oleh Tuhan sebagai alat atau instrumen daripada kebenaran yang baru, kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah maka Paulus terus memperingatkan, janganlah kita mempergunakan kebebasan kita di dalam Kristus ini untuk menjadi ya hidup di dalam dosa, tetapi untuk hidup di dalam kekudusan atau di dalam kebenaran Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa demikian Paulus memperingatkan sedemikian luas tentang bagaimana mempergunakan kemerdekaan di dalam Kristus ini dengan penuh tanggung jawab. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, karena tidak ada kemerdekaan tanpa sebuah tanggung jawab. Amin. Justru karena kita dimerdekakan, dibebaskan oleh Kristus Yesus dari hukuman dosa dan hukuman maut, karena kita ingin Tuhan memberikan kepada kita sebuah tanggung jawab. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku,
bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini, ya, Allah ingin menampilkan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup secara bertanggung jawab, bukan lepas dari tanggung jawab. Karena ya, sebagaimana kasih Kristus telah menanggung segala kesalahan, menanggung segala hukuman, ya, menanggung segala dosa kita, adalah supaya tujuannya adalah supaya kita, ya, orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, anggota-anggota tubuh Kristus saat ini, Allah ingin menampilkan bahwa hidup kita justru adalah menjadi, ya, orang-orang yang memberikan contoh. Kita adalah yang mampu menyelesaikan tanggung jawab kita di dunia ini. Amin. Bukan lari dari tanggung jawab, tapi berani menghadapi sebuah tanggung jawab, karena itu adalah merupakan bukti daripada kemerdekaan kita, bukti dari kebebasan kita dari dosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi adalah sangat keliru, ya, orang-orang menilai bahwa hidup di dalam kasih karunia itu adalah kesempatan untuk orang bebas berbuat dosa. Sama sekali tidak demikian. Itu adalah, ya, pandangan yang sangat, ya, picik atau pikiran yang sangat sempit untuk menilai arti daripada kasih karunia itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada orang berpikir, ya, karena kita terus membicarakan tentang Injil kasih karunia Allah di dalam pelayanan kita, mereka berpikir bahwa kita berbicara hanya dasar-dasar saja. Ya, mereka berpikir bahwa kita hanya membicarakan hal yang membosankan. Ya, mereka berpikir bahwa kita memberitakan hal yang dianggap sepele. Nah, disitulah Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang-orang yang tidak mengerti bahwa Tuhan Yesus, ya, memerdekakan kita dari segala dosa kita adalah supaya kita mempunyai kekuatan untuk menyampaikan hal yang paling penting, ya, di dalam kehidupan kita ini, sebagai bukti daripada kita memang orang-orang yang mempunyai tanggung jawab sebagaimana yang Tuhan mau. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, nah karena itu kita, setiap orang-orang percaya dan persekutuan yang benar akan dievaluasi, akan dinilai, ya, keteguhannya atau dinilai diuji kebenarannya adalah dari tanggung jawabnya, ya, yang dipercayakan oleh Tuhan untuk hal yang paling dasar, yang paling mendasar, dan yang paling penting, sebagaimana yang Paulus katakan ketika dia menangani, ya, persoalan-persoalan permasalahan di jemaat Korintus itu, Paulus mengembalikan lagi mereka kepada fokus yang pertama dan yang paling utama. Bukannya Paulus menyampaikan kepada mereka hal-hal yang lain selain daripada, ya, berbicara tentang makna daripada salib Kristus. Amin. Karena itu disitulah Bapak Ibu Saudaraku kita mengerti tanggung jawab kita. Ya, ketika kita mengerti tentang tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba kebenaran, saudaraku, tidak bisa lepas daripada, ya, pemahaman kita kepada pengajaran yang paling dasar, doktrin yang paling dasar. Semuanya Yesus berkata di atas kayu salib sudah selesai. Memang di sanalah diselesaikan segala persoalan, segala permasalahan di dalam kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku. Disitulah dibukakan pengertian kepada kita apa arti daripada kasih yang sempurna. Amin. Bagaimana kita menjalankan tanggung jawab kita di dunia ini, ya, supaya kita tidak akan menjadi bimbang, supaya kita tidak menjadi ragu. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mengerti arah daripada ketaatan kita, kesungguhan dan tanggung jawab kita adalah karena saudara-saudara,
Tuhan telah menempatkan ya posisi daripada kehidupan dan pengharapan kita di dalam pengorbanan salib Kristus yang sempurna. Disitulah saudara-saudaraku kita melihat bahwa ya dasar kita untuk ya melakukan semuanya, panggilan tanggung jawab, pengorbanan yang kita lakukan, segala cita-cita dan kerinduan kita bersama, Bapak Ibu Saudaraku, ya, semuanya itu kita jalani. Hidup kita jalani semuanya dengan penuh tanggung jawab, karena saudara-saudara dikatakan bahwa ya seluruh perintah, seluruh hukum Taurat, seluruh tuntutan-tuntutan daripada hukum ya telah tercakup di dalam satu firman ini, yaitu dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini sekali lagi Paulus ingin memberitahukan kepada kita bahwa Allah ya sudah lebih dulu mengantisipasi saudara-saudaraku supaya kita tidak menerima hukuman. Bukan hukuman dari Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan tidak menghukum manusia saat ini, tapi Tuhan menyelamatkan manusia. Amin. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan itu bukan menghukum manusia saat ini, tetapi Tuhan itu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu tidak berarti karena kita sudah diselamatkan, maka ya kita akan bebas untuk melakukan apa saja yang kita kehendaki. Sama seperti Rasul Paulus, saudara-saudaraku, kalau kita lihat ya satu sisi yang lainnya atau satu segmen bagian daripada yang lain dari penerapan implikasi daripada kemerdekaan yang kita peroleh di dalam Kristus ini, ya, yaitu penerapan daripada kasih yang sempurna ini kepada semua orang. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bahwa hukuman yang diperoleh, konsekuensi daripada dosa, konsekuensi daripada kejahatan yang terjadi di dunia ini, saudara-saudaraku, tentu saja ada pemerintah, ya, ada pemerintah bangsa dan negara, ada aparat hukum yang bertanggung jawab untuk mendisiplinkan orang-orang yang jahat, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Paulus mau supaya kita jangan sampai jatuh ke hal-hal di mana konsekuensi daripada pelanggaran ya hukum di dunia ini ya mengakibatkan daripada orang-orang percaya dihukum karena kesalahannya sendiri. Jadi ya Tuhan mau menghindarkan kita dari hal yang seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Paulus itu beberapa kali dia ya harus dipenjarakan. Dan itu bukan karena dia berbuat kesalahan. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudaraku, konsekuensi daripada hukuman yang diterima di dunia ini bagi orang-orang yang percaya seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, itu harus karena kebenaran. Amin. Bukan karena kesalahan kita. Bukan karena kita melanggar hukum, lantas kita mendapatkan hukuman di dunia ini, ya. Tetapi sekalipun Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menanggung hukuman di dalam kemerdekaan, di dalam Kristus Yesus yang kita ya miliki, itu harus terjadi apabila karena kita menyaksikan kebenaran. Karena kita menyampaikan kebenaran Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Dan Paulus mengatakan memang kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya saja, tetapi juga untuk menderita karena Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi kita harus membedakan di situ. Sekali lagi, ya, bahwa yang mana yang menjadi kehendak Allah,
dan yang mana yang bukan kehendak Allah, itu harus jelas di dalam pemahaman kita. Saudara-saudaraku, ketika kita menjalani segala sesuatu konsekuensi daripada kehidupan di dunia ini, maka kita harus clear, harus jelas kita pahami, saudaraku, yang mana yang kita alami karena memang kita harus menghadapi segala konsekuensi ya daripada kehidupan di dunia ini, di mana dikatakan bahwa ya kita hidup di dalam dunia yang jahat, kata Rasul Paulus, ya. Ya, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita melihat dulu di bagian Roma pasal 13 untuk memperjelas lagi ya, Roma pasalnya yang ke-13 untuk memperjelaskan kepada kita, saudara-saudaraku, bahwa ya sebagai orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, ada satu hal yang harus kita sadari ya, sebagai langkah yang lebih maju lagi di dalam pemikiran kita, mengapa kita harus menaati pemerintah bangsa dan negara kita, ya. Karena Paulus menghindarkan kita, ya. Tuhan mau menjauhkan kita dari bentuk daripada hukuman oleh karena kesalahan kita sendiri, tetapi kita adalah orang-orang yang merdeka menaati juga ya hukum pemerintah. Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat di dalam Roma pasal 13. Ya, Roma pasalnya yang ke-13 ya, ayat 1 saya akan membacakannya. Ya, saudara-saudaraku, dari ayat 1. Di situ judul perikopnya adalah kepatuhan kepada pemerintah. Amin. Jadi kita menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, menjadi orang-orang percaya. Ya, Rasul Paulus tidak mengajarkan supaya kita memberontak kepada pemerintah bangsa dan negara. Amin. Tapi kemerdekaan kita di dalam Kristus justru harus menjadi satu ya keteladanan, yang menjadi satu motivasi yang tertinggi ya, mengapa kita harus taat kepada pemerintah bangsa dan negara. Ya, di ayat 1 dikatakan di situ, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Tiap-tiap orang, kita juga berarti termasuk, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Amin. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kita berpartisipasi ya di dalam pelaksanaan undang-undang bangsa dan negara, termasuk di dalam hal panggilan untuk pemilihan umum ya, Bapak Ibu Saudara, atau pemilihan kepala-kepala daerah. Jadi sementara kita melakukan itu, yang kita sadari apa, Bapak Ibu Saudaraku? Bukan dengan keterpaksaan ya, tetapi karena kita menyadari bahwa kemerdekaan kita di dalam Kristus Yesus juga ya mengimplikasikan ya, memberikan kepada kita juga sebuah tanggung jawab di mana kita harus patuh juga kepada pemerintah, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ya tidak ada embel-embel motivasi ya, supaya nanti mendapatkan itu dan ini. Bapak Ibu Saudaraku, motivasi kita ikut di dalam berpartisipasi ya di dalam pemilihan untuk pemerintah yang berganti dari yang lama dan mendapatkan pemimpin yang baru, itu memang karena kewajiban kita sebagai orang percaya. Paulus mengajarkan tanda daripada kepatuhan kita, karena kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh kasih Kristus, ya kita harus juga ada tanda kepatuhan kepada pemerintah. Maka kita harus ya mengikuti kewajiban-kewajiban seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya, untuk memilih pemimpin-pemimpin kita. Karena dikatakan di sini
Ya, tidak ada pemerintah yang tidak ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah yang juga menghendaki siapapun yang terpilih menjadi pemimpin, maka setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus harus menghormati sedemikian rupa. Nah, dikatakan di ayat 2 lagi, Roma pasal 13 ini, ya. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi sudah saya sampaikan bahwa hukuman itu bukan datang dari Tuhan, tetapi hukuman itu adalah konsekuensi daripada pelanggaran terhadap hukum. Dan pemerintah, aparat pemerintah, ya dikatakan adalah ya orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk mendisiplinkan ketaatan manusia, supaya manusia itu di dalam tanggung jawabnya sebagai warga negara, ya kita harus mempunyai rasa takut kepada pemerintah juga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi rasa takut kepada pemerintah atau ya ketaatan kita untuk menjalankan undang-undang pemerintah bangsa dan negara, ya bukan karena kita takut dihukum, tapi karena kita sudah dibebaskan oleh Kristus, oleh kasih-Nya, maka kita melihat tanggung jawab itu menjadi sangat luas, karena setiap orang-orang yang percaya juga ya harus menunjukkan kepatuhan kepada peraturan pemerintah, karena pemerintah juga ditetapkan oleh Allah ya untuk mendisiplinkan semua warga negara dan masyarakat. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, jadi seperti itu ceritanya. Ya, mengapa kita orang-orang percaya harus menuruti peraturan daripada pemerintah supaya kita tidak menjadi batu sandungan, dan kita bukanlah orang-orang kelompok-kelompok yang memberontak kepada pemerintah, tapi kita juga adalah warga negara yang baik. Amin. Tapi itu bukan karena ya ada rasa takut kita ya kepada pemerintah dalam arti kita takut dihukum, tapi karena kita sudah ya memiliki kemerdekaan di dalam diri kita, dan Kristus ya mengerjakan satu pikiran yang bebas untuk melakukan hal yang baik ya bagi semua orang. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya di ayatnya yang ketiga dikatakan, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, ya maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi jelas sekali di sini, sangat luas arti daripada ya konsekuensi daripada kasih Kristus yang sempurna membawa kita kepada ketaatan yang lebih luas lagi. Ya, termasuk tanggung jawab kita sebagai warga negara. Paulus katakan ya tidak usah dikatakan di ayat 4-nya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan kalau kita berbuat baik, kita tidak perlu takut kepada siapapun. Ya, Bapak Ibu Saudara, hanya karena kalau kita berbuat yang jahat, kalau kita melanggar hukum, maka dikatakan di situ ada konsekuensi, karena pemerintah adalah penyandang pedang. Dialah yang menegakkan hukum bagi orang-orang yang jahat, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan tidak heran saudara-saudaraku, ya kalau di bangsa dan negara kita ini, kita bisa lihat orang-orang yang selalu berbuat diskriminasi, ya, yang selalu
ya mengganggu peribadahan, kebebasan untuk beribadah. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang seperti itu ya akan mendapat hukuman baik secara sosial, ya, baik juga hukuman dari pemerintah. Tidak heran orang-orang yang selalu bersikap rasial, yang selalu intoleran, ya, kita lihat Bapak Ibu Saudaraku beberapa hari terakhir ini ada satu aparatur sipil negara ASN yang di Bekasi itu ya, yang reseh itu tidak selalu melarang orang beribadah di rumah karena harus ada izin katanya Bapak Ibu Saudaraku. Sedangkan undang-undang mengatakan tidak perlu ya izin untuk beribadah di rumah ya Bapak Ibu Saudaraku. Tapi karena dia merasa bahwa dia adalah orang yang berkuasa ya sebagai pejabat negara, justru dia mempergunakan ya jabatannya itu untuk menekan kebebasan orang lain beribadah. Nah, apa akibatnya Bapak Ibu Saudaraku? Ya, pemerintah didemo, ya pemerintah Bekasi didemo ya oleh ormas-ormas yang ingin membalas dan mempermalukan ya pejabat-pejabat yang seperti itu, yang intoleran. Dan akhirnya ibu itu harus dipermalukan dan minta maaf bahwa dia sudah berperilaku melanggar undang-undang. Nah, itu hukuman bagi orang yang jahat Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, jadi tidak ada kemerdekaan tanpa tanggung jawab. Karena apa? Memang di negara kita ini undang-undang ya menjamin setiap orang bebas ya menjalankan ibadahnya ya sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing. Jadi kita tidak perlu takut beribadah Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Ya, tidak penting kita ya bagaimana orang lain menilai peribadahan kita, Saudaraku, apakah itu kita lakukan di rumah kita sendiri, ya, Saudaraku, itu dijamin oleh undang-undang. Amin. Jadi kita tidak perlu merasa takut ya karena ada orang lain mengintimidasi. Nanti ada konsekuensi hukum dan hukuman bagi orang yang intoleran di negara ini. Sekalipun Bapak Ibu Saudaraku, ya, kadang ya aparat pemerintah itu tidak tegas atau aparat pemerintah itu juga kadang-kadang ya bisa berlaku tidak adil, tapi kita akan tetap percaya bahwa Tuhan itu akan menegakkan keadilan. Amin. Tuhan kita, Allah kita akan menegakkan keadilan ya bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya, yang ingin beribadah, yang ingin melakukan pelayanan ya kepada kasih karunia Tuhan kepada sesama kita. Yang penting adalah motivasi kita yang harus kita jaga. Amin. Ya, dorongan hati kita dan tujuan-tujuan kita yang harus kita jaga adalah bukan untuk melakukan sesuatu yang ingin melanggar hukum dan undang-undang, tetapi karena kita ingin melakukan pelayanan kepada semua orang, maka saudara-saudaraku, ya, Paulus mengatakan tidak usah takut kepada ya pemerintah, tidak usah takut kepada aparat hukum. Yang penting kita adalah benar, ya, melakukan yang benar seturut dengan undang-undang atau hukum yang berlaku. Jadi saudaraku, kenapa ini penting? Karena saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanapun ya Rasul Paulus itu sekali lagi sudah beberapa kali harus menghadapi konsekuensi daripada kasih Kristus, pelayanan, pemberitaan Injil yang disampaikannya kepada semua orang. Dan dia sering difitnah, ya Bapak Ibu Saudara, dia sering diperlakukan secara tidak adil. Dan Rasul Paulus itu berapa kali dia harus maju meminta tanggung jawab ya daripada pemerintah untuk menegakkan hukum. Karena apa? Paulus dipenjarakan bukan karena dia berbuat salah, tapi karena tuduhan daripada orang-orang Yahudi kepadanya, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa iri hati, dengki, dan kebencian dan dendam yang ada pada hati orang-orang yang jahat
Bapak Ibu Saudaraku, mengakibatkan orang-orang harus berhadapan dengan hukum. Dan ya, jeleknya Bapak Ibu Saudaraku, itu diperlakukan juga kepada Rasul Paulus, difitnah dan dituduh sama seperti kepada Yesus Kristus, bahwa orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan pemuka-pemuka agama menuduh Yesus Kristus telah melakukan kejahatan. Tetapi ketika dia diadili, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Pontius Pilatus mengatakan bahwa tidak ada salah yang ditemukan di dalam diri Yesus Kristus, tapi orang-orang jahat ya akan terus menuduh dan akan memaksakan keinginan daging mereka, Bapak Ibu Saudaraku, memuaskan keinginan daging dan kejahatan pikiran mereka. Dan salah satu konsekuensi yang harus diterima adalah Yesus Kristus harus menerima hukuman dan menanggung penderitaan, ya, karena Yesus Kristus melakukan apa yang benar, tapi orang-orang yang menuduh, orang-orang yang jahat, ya, mengatakan bahwa Yesus harus menderita, Yesus harus disalibkan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, walaupun Yesus Kristus tidak dikatakan tidak bersalah, tidak melakukan sesuatu yang salah apapun yang dituduhkan kepadanya, tapi Bapak Ibu Saudaraku, ya, Rasul Paulus pun mengalami hal yang sama, karena itu adalah konsekuensi. Salah satu konsekuensi akibat daripada pemberitaan kebenaran itu, saudaraku, tidak semua orang menerimanya. Tidak semua orang senang. Bahkan banyak juga orang yang iri hati dan dengki, dan yang akan menimbulkan satu perbuatan intoleran, satu perbuatan ya kebencian, saudara-saudaraku, karena mereka tersinggung akan kebenaran yang kita sampaikan. Ya, tersinggung karena kita memberitakan kasih Kristus yang sempurna. Sampai mereka pun merasa bahwa pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu telah menjatuhkan kepercayaan mereka, orang-orang yang jahat itu. Jadi mereka iri hati dan dengki. Saudaraku, yang terjadi di jemaat Galatia, Bapak Ibu Saudaraku, karena orang-orang yang memaksakan ya bahwa hukum Taurat, ya, sistem keagamaan dan pikiran-pikiran daging, kehidupan yang lama, saudaraku, mereka orang-orang itu menjadi iri hati dan dengki karena pemberitaan Rasul Paulus selalu menegaskan bahwa saat ini hidup manusia diberkati oleh Tuhan adalah apabila orang itu mempercayai kasih yang sempurna, ya, bukan karena bergantung kepada peraturan yang dibuat oleh manusia. Bukan itu yang menjadikan seseorang menjadi benar di hadapan Allah, tetapi yang menjadikan orang menjadi benar adalah karena motivasi kasih yang sempurna di dalam Kristus Yesus adalah yang mendorong hati kita untuk hidup taat di dunia ini. Jadi banyak orang juga yang cemburu, banyak orang yang tersinggung, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga mereka sampai tidak dapat mengendalikan diri karena iri hati kepada Paulus, iri hati pada pemberitaannya, karena iri hati terhadap kebenaran. Maka saudara-saudaraku, ya, tidak bisa dihindarkan lagi. Ya, kadang-kadang saudara-saudaraku, orang-orang yang jahat itu akan bertindak di luar nalar manusia, menjadi tidak masuk akal. Paulus dimasukkan beberapa kali ke penjara. Dia harus menderita di penjara. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, Paulus dimasukkan ke dalam penjara, menerima hukuman itu dari pemerintah, bukan karena kesalahan dia. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah hidup di dunia ini. Kita tidak mungkin mendapatkan keadilan yang sempurna dari manusia. Tidak mungkin keadilan itu bisa dilakukan oleh manusia di dunia ini, tetapi hanya Tuhan Yesuslah yang dapat memberikan keadilan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Dan kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, karena kita mempertahankan pemberitaan akan kebenaran ini, pemberitaan tentang salib ini, saudaraku, ya, kita orang-orang percaya juga
harus menerima atau menanggung hukuman dari manusia. Dan kalau karena kebenaran, Paulus katakan tadi, ya, dikatakan karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ayat 5, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati kita. Ayatnya yang ke-6, itulah juga sebabnya maka kamu harus membayar pajak. Amin. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan Allah. Ayat 7, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bapak Ibu Saudaraku, betapa luas sekali, ya, luas sekali implikasi penerapan daripada kasih Allah yang sempurna itu, ya, Saudaraku, sehingga di sini kita terus belajar bagaimana hidup menjadi taat sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah diselamatkan. Sekali lagi, bukan menjadi orang yang tidak mempunyai tanggung jawab. Saudaraku, kita dimerdekakan oleh Kristus dari dosa, dari hukum dosa dan hukum maut, adalah untuk memperluas tanggung jawab kita, saudaraku, supaya nyatalah bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang digerakkan oleh kasih Kristus. Dan Tuhan Yesus memampukan kita. Roh Kudus akan mengajar kita. Tuhan akan membimbing kita untuk masuk terus ke dalam ketaatan yang lebih dalam lagi, yang berakar dan bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita belajar terus. Amin. Kita terus datang kepada pengetahuan yang benar, supaya kita bisa melihat luasnya cakupan daripada tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan dengan demikian kita tidak dikuasai oleh rasa takut dan kekhawatiran untuk melakukan apa saja, karena itu semua kita lakukan berdasarkan pengertian yang benar. Amin. Ya, saudaraku, karena Tuhan mau supaya sukacita kita makin bertambah-tambah, supaya kebaikan Tuhan atas hidup kita semakin nyata, dan kita melihat bahwa hidup kita berfungsi dengan luas di dalam penerapan akan kasih. Sebab Paulus katakan tadi, ya, seluruh hukum yang berlaku tercakup di dalam satu kalimat yang indah, dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi prinsip kasih terhadap sesama manusia hanya bisa akan terkendali apabila saudara-saudara dan kita semua selalu terlebih dahulu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, ya, untuk melihat betapa kita bersukacita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah satu aspek yang lain lagi, ya, untuk memaknai arti daripada kemerdekaan kita di dalam Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu sekali lagi tidak ada kemerdekaan yang lepas dari sebuah tanggung jawab. Dan di dalam tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, kita harus senang melakukannya. Amin. Dan kita selalu mohon pimpinan daripada Tuhan Yesus agar kita selalu dikuatkan untuk menaati semua prosedur yang harus kita jalani. Bapak Ibu Saudaraku, yang harus kita lakukan di dunia ini, meskipun sering terjadi ketidakadilan,
Tetapi tetaplah ya firman Tuhan mengajar kita harus menghadapi semuanya itu karena kasih Kristus yang ada di dalam hati kita semua. Amin. Terhadap semua orang, ya firman Allah mengajarkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, karena kepada diri kita sendiri di dalam Kristus Yesus kita mempunyai kasih yang menunjukkan bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita diberikan hati yang rindu agar orang lain ya melihat akan kebaikan Tuhan Yesus melalui kesaksian kita, melalui perkataan kita, Bapak Ibu Saudaraku, melalui perbuatan yang kita lakukan. Kita rindu agar orang lain datang kepada kebenaran, mendengarkan akan Injil kabar baik yang kita beritakan. Itulah kerinduan kita, mengapa kita berbuat baik kepada semua orang, mengapa kita harus mengasihi semua orang, karena kita rindu agar mereka juga bisa ya menyaksikan, mendengarkan akan berita kabar baik ini sebagai tanggung jawab kita sebagai orang-orang percayanya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu sekali lagi tetap bersemangat untuk belajar kebenaran firman Tuhan, supaya ya di dalam segala hal ya kita bisa melakukannya dengan pengertian yang benar. Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tetap semangat. Ya, saudaraku, kita akan berjumpa besok pagi lagi. Selamat beraktivitas. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau mengajar kami Tuhan untuk menerapkan kasih Kristus yang begitu luas, begitu dalam, begitu tinggi, dan begitu lebar, akan kasih yang sempurna. Disitulah kami hidup. Dan di dalam kasih Kristus itulah kami bisa bertumbuh dan berakar dan berbuah untuk bisa menampilkan kehidupan kami di dalam Kristus Yesus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkaulah yang mengajar kami melalui firman-Mu untuk selalu taat di dalam segala hal yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan jika kami pun harus mengalami ketidakadilan di tengah-tengah dunia ini karena orang-orang jahat yang tidak menghendaki, atau orang-orang jahat yang menolak kebenaran firman Allah, kebenaran kasih karunia Allah, kami harus tetap melakukan, menghadapi semuanya dengan rasa tanggung jawab, takut akan Tuhan. Dan kami boleh serahkan semuanya supaya keadilan yang daripada Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya di dalam keadilan yang Tuhan telah nyatakan, di dalam Kristus Yesus kami akan melewati segala pergumulan, segala persoalan dalam kehidupan kami. Pada akhirnya kebenaran Kristuslah yang menang. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Diberkatilah semua saudara-saudara kami di pagi hari ini. Kami bersiap melakukan aktivitas kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semuanya. Shalom. Salam jumpa. Besok kita ketemu lagi saudaraku. Amin.